Oke, kita mulai dari soal pertama. Nah, di soal pertama kita diminta untuk menyatakan limit berikut ke dalam bentuk integral. Nah, di sini kita perlu tahu bahwasanya bentuk umum limit yang akan dinyatakan dalam bentuk integral adalah limit jumlah Riemann, di mana bentuknya adalah limit ketika n mendekati tak hingga dari sigma k sama dengan 1 sampai n dari fungsi f x i bar dikalikan delta x. Nah, di mana masing-masing maknanya adalah untuk delta x ini adalah lebar partisi, terus fx i bar ini adalah tinggi dari partisi untuk setiap x i bar. Terus kemudian kita akan bikin lebar partisi terpanjangnya mendekati 0 atau ekivalen dengan jumlah partisi yang mendekati tak hingga. Nah, dari sini yang kita perlu tahu terlebih dahulu adalah mengenai delta x. Delta x ini kalau misalkan kita ingin menghampiri atau kita ingin menyatakan luas di bawah fungsi y sama dengan fx dari a sampai ke b, maka bentuknya adalah b minus a dibagi n. Nah, ini merupakan bentuk dari delta x. Kalau kita perhatikan di soal, bentuk seperti itu tuh nampak jelas ada di sebelah limit. Kenapa demikian? Karena delta x di sini tidak bergantung pada fungsi k. Nah, jadi delta x di sini tidak bergantung pada fungsi k, sehingga dia tidak ikut diiterasi oleh operator sigma. Nah, dari situ berarti kita bisa simpulkan bahwasannya delta x ini atau sama dengan b minus a per n ini itu sama dengan pi per 2n. Nah, dengan mengeliminasi faktor n, kita akan punya bahwa b itu sama dengan a ditambah pi per 2. Nah, kembali kita identifikasi dari kunci jawaban, ternyata nilai yang tepat untuk pernyataan b sama dengan a plus pi per 2 adalah semuanya. Jadi kita bisa lihat di batas atas dan batas bawah masing-masing integral, selisihnya hanya sebesar pi per 2. Nah, jadi mungkin aku akan hipotesiskan bahwasanya misalkan a ini sama dengan 0, maka b ini mungkin sama dengan pi per 2. Atau dalam kasus lain bisa juga kita mengikuti poin jawaban yang B. Jika A-nya 1, maka nilai batas atasnya adalah 1 plus pi per 2. Bisa jadi, tapi kita harus periksa. Nah, kemudian sekarang kita akan berbicara masalah fxi bar. Biasanya kalimat fungsi f yang akan digunakan di dalam penulisan notasi integral fx dx itu adalah f dari setiap x menurut aturan Riemann kanan, di mana berarti bentuknya seharusnya adalah sama dengan f dari xi, atau dalam indeks ini berarti ya kita sesuaikan berarti f dari x ke k. Nah, di mana f dari x ke k ini secara umum bisa kita tuliskan bersamanya sebagai f dari a ditambah k dikalikan delta x, seperti itu. Nah, kemudian karena k-nya 0, maka kita bisa juga tuliskan sebagai f dari 0 ditambah k dikalikan pi dibagi 2n. Nah, atau bisa juga dituliskan sebagai f dari k pi per 2n. Nah, f dari k pi per 2n ini dituangkan di dalam soal, bentuknya adalah cos k pi per 2n sin k pi per n. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai cos dari k pi per 2n dikalikan sin dari k pi per n. Nah, dari sini berarti kita tahu bahwasanya untuk bentuk yang di dalam pernyataan cos telah sama dengan inputnya, terus kemudian bentuk yang di tempat sin di besar tetanya sin itu agak sedikit berbeda. Nah, oleh sebab itu kita mungkin butuh sedikit penyesuaian. Penyesuaiannya seperti apa? Ya mungkin sederhana saja. Berarti fk pi per 2n
ini sama dengan cos dari K pi per 2N dikalikan sin dari 2 kali K pi per 2N. Nah, dari sini sebenarnya sama saja kalau kita menghilangkan faktor 2, maka kalimatnya akan kembali ke kalimat semula. Nah, jika inputnya telah sama, kita bisa mengekstrak atau kita bisa menuliskan input yang sama, maka ini bisa kita katakan pula bahwasanya fx-nya berarti sama dengan cos dari x dikalikan dengan sin dari 2x. Nah, dari sini berarti dengan batas A 0, batas atas B itu sama dengan pi per 2, dan fungsinya sebesar cos x sin 2x, maka seharusnya pernyataan integralnya adalah integral dari 0 hingga pi per 2 cos dari x sin dari 2x dx, atau berarti yang lebih tepat jawabannya adalah poin C. Nah, seperti itu terkait dengan pembahasan mengenai mengubah bentuk ke bentuk integral tentu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan nomor 2. Nah, diawali dari mengutip soal terlebih dahulu. Oke, di soal ini kita diminta tanpa menggunakan integral. Nah, kita disuruh untuk menghitung luas di bawah kurva Y sama dengan 3E kuadrat plus 4X pangkat 3 minus 1 dari X0 hingga X1 dengan menggunakan limit jumlah Riemann kanan. Nah, kita tahu berarti Riemann kanannya Rn gitu ya. Atau ya kita bisa tuliskan saja Riemann kanan seperti itu. Jadi Riemann kanannya atau luas berarti kira-kira sigma I sama dengan 1 sampai N F dari X ke I dikalikan delta X. Pertama-tama kita akan cari delta X seperti yang telah dijelaskan tadi. Delta X yang akan kita gunakan adalah B minus A dibagi N, di mana batas atasnya adalah 1, A-nya 0, kemudian dibagi dengan N, berarti ya 1 per N. Kemudian Fxi-nya bagaimana dong? F dari X ke I berarti sama dengan F dari A ditambah I kali delta X, atau berarti sama dengan F dari 0 ditambah I dikalikan 1 per N, ya, atau I per N. Nah, atau bisa kita tuliskan sebagai F dari I per N. Nah, dari situ berarti karena kita punya fungsinya Y sama dengan 3E kuadrat plus 4X pangkat 3 min 1, maka F dari I per N, ya ini berarti jelas sama dengan 3 dikalikan I kuadrat per N ditambah 4 dikalikan, oh ya ini N kuadrat ya, 4 dikalikan I pangkat 3 per N pangkat 3 dikurangi 1. Nah, seperti ini. Ini adalah Fi per N. Nah, dari sini berarti kita katakan hampiran untuk luasnya kira-kira adalah penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai N dari fungsinya 3I kuadrat per N kuadrat ditambah 4 I pangkat 3 per N pangkat 3 dikurangi 1 seperti ini. Kita kalikan dengan delta X-nya yaitu 1 per N. Nah, bentuk seperti ini bisa kita tuliskan menurut aturan sigma. Nah, jadi bagaimana Kak kita menuliskannya menurut aturan sigma? Pertama, aturan sigma bersifat distributif seperti ini, jadi dia berlaku untuk setiap suku di kalimat F I per N. Nah, berarti dia berlaku untuk 3I kuadrat per N kuadrat,
berlaku pula untuk 4 I pangkat 3 per N pangkat 3 dan berlaku pula untuk 1. Nah, lalu berarti ini kita bisa tuliskan 3 itu sebagai konstanta 3 per N kuadrat. Nah, berarti dia keluar seperti ini. Terus kemudian sigma I kuadrat itu kesamaannya adalah sama dengan N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi 6. Nah, ini I kuadrat ditambah 4 per N pangkat 3 dikalikan dengan I pangkat 3 itu adalah N kali N plus 1 per 2. Nah, seperti ini kuadrat ditambah lagi dengan dikurangi dengan 1 kali N, yaitu N itu sendiri. Nah, oke, berarti kita bisa katakan luas itu kira-kira, nah ini kita rapikan terlebih dahulu, 1 per 2N kuadrat. Nah, ini hasil dari mengeliminasi faktor 3 seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi, N kali N plus 1 itu adalah N kuadrat plus N. Nah, ini kita kalikan dengan 2N tambah 1. Terus ditambah lagi dengan mengoreksi faktor 4 di sini, karena ini kuadrat-kuadrat, 2 kuadrat juga 4, ini 4, berarti kita bisa eliminasi jadi 1. Kemudian N kali N plus 1 kuadrat itu bisa kita tuliskan sebagai N kuadrat plus N, nah seperti ini, N kuadrat ditambah N kuadrat dibagi dengan N pangkat 3. Oke, kemudian ditambah lagi dikurangi dengan N. Nah, atau dari sini kita bisa juga katakan luasnya berarti kira-kira 1. Nah, ini kita bikin perpanjang 2N pangkat 3 ditambah dengan 3N kuadrat ditambah dengan N dibagi dengan 2N kuadrat ditambah dengan, nah ini berarti N pangkat 4 ditambah dengan 2N pangkat 3 plus N kuadrat. Nah, seperti ini dibagi N pangkat 3 dikurangi dengan N. Nah, kayak gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin akan lebih baik kalau kita samakan saja kali penyebutnya menjadi satu persamaan panjang. Nah, mungkin persamaan panjangnya segini. Oke, menjadi berapa Kak penyebutnya? Menjadi 2N pangkat 5. Nah, sekiranya cukup. Berarti ini jadi 2N pangkat 6 ditambah 3N pangkat 5 ditambah dengan N pangkat 4 ditambah dengan N pangkat dikalikan 3 ya. Dikalikan 2N kuadrat. Oke, berarti 2N pangkat 6 ditambah dikalikan 2N kuadrat 4N pangkat 5 ditambah 2N pangkat 4 dikurangi, nah ini dikalikan 2N, nah ini 2N pangkat 6. Oke, sepertinya seperti itu. Nah, kemudian ngapain Kak? Ya, untuk mencari luas sebenarnya berarti kita tinggal tarik limit N mendekati tak hingga dari, nah, pernyataan sebanyak ini. Tapi jangan lupa teman-teman, kita juga harus kalikan dengan delta X. Nah, tadi kita belum mengalikan ini semua dengan delta X, berarti kita kurung, kita kalikan delta X-nya 1/N, ini kita kurung lagi 1/N seperti ini, terus kemudian ini juga kita kurung, kita kalikan 1/N. Nah, which is berarti tersisa kayak gimana tuh? Oke, kita bisa data di bawah sini 2N pangkat 5, 3N pangkat 4, N pangkat 3, 2N pangkat 5, plus 4
N pangkat 4 plus 2N pangkat 3 minus 2N pangkat 5 dibagi 2N pangkat 5. Oke, faktor 2N pangkat 5 yang positif dan negatif kita hilangkan. Jadi tinggal seperti itu, dan karena ini limit N menuju tak hingga, maka idenya adalah kita kalikan dengan 1/n pangkat tertinggi, yaitu 5. Nah, gini. Atas dikalikan 1/n pangkat 5, bawah dikalikan 1/n pangkat 5. Nah, sehingga nanti luasnya, nah karena ini notasinya sudah menggunakan limit, berarti kita diperbolehkan untuk menggunakan sama dengan. Jadi luasnya sama dengan limit N mendekati tak hingga dari ini ya tersisa 2 seperti itu, ditambah dengan 3/n, ditambah dengan 1/n kuadrat, ditambah dengan 4/n, terus ditambah dengan 2/n kuadrat, dan semuanya, nah ini semuanya kita bagi dengan 2. Nah, atau berarti hasilnya sama dengan 2/2, atau berarti sama dengan 1. Nah, ini berarti hasil untuk soal menghitung integral dengan menggunakan limit jumlah Riemann. Nah, pada dasarnya mau kita menggunakan limit jumlah Riemann kiri, Riemann kanan maupun Riemann tengah, asal jumlah partisinya tak hingga dan lebar partisi terbesarnya memang mendekati 0, maka jawabannya pasti akan selalu benar dengan metode pengintegralan yang selama ini kita tahu. Nah, jadi jawabannya pasti akan selalu 1 di situ. Oke. Nah, karena ini tidak menginterpretasikan apapun, ya berarti jawaban dari integral tersebut adalah 1. Nah, jadi seperti itu pembahasan terkait dengan soal nomor 2. Oke, di soal ada permintaan atau ada hal yang harus kita tentukan, di mana kita harus menentukan integral dari min 1 sampai 2 mutlak X dikalikan floor X dx ditambah integral min pi sampai pi sin X dx. Oke, pertama-tama karena kita tidak diberi petunjuk untuk menyelesaikan integral ini, maka kita bebas menggunakan metode apapun yang sudah kita ketahui. Nah, salah satunya yang cukup menarik perhatian adalah kalimat yang kedua. Integral dari minus pi sampai pi fungsi sin X dx ini bentuknya sangat erat seperti integral dari min a sampai a fungsi fx dx. Nah, di mana di situ berarti erat kaitannya sama sifat atau kesimetrian fungsi. Nah, di mana kesimetrian fungsi ditentukan atau diklasifikasi menjadi 2 jenis. Ada fungsi ganjil, ada fungsi genap, dan masing-masing mempunyai karakteristik yang unik. Jika f fungsi ganjil, nah jika f merupakan fungsi ganjil, maka integral dari minus a sampai a fungsi fx dx itu sudah pasti 0. Tapi jika f merupakan fungsi genap, nah maka integral seperti ini, min a sampai a fungsi fx dx itu sama dengan 2 kali integral 0 sampai a fungsi yang sama. Oke, kembali ke soal. Berarti sekarang tugas kita adalah menentukan saja apakah fungsi sin X ini adalah fungsi ganjil atau fungsi genap. Nah, kalau misalkan kita membahas kaitannya sama sifat kesimetriannya, maka fungsi sin X ini simetri terhadap titik pusat 0, 0. Nah, sehingga mungkin dia fungsi ganjil. Dan kalau kita buktikan bahwa f dari min X itu sama dengan, berarti kan sin dari min X, dan kita tahu sin dari min X itu sama dengan minus sin X, atau berarti ini sama dengan minus fx. Nah, oleh karena f dari min X sama dengan min sin X, ya maka pasti sin X mesti ganjil. Sehingga nilai pernyataan integral min pi sampai pi sin X dx pasti sama dengan 0, karena dia fungsi ganjil. Oke, pernyataan integral yang kedua telah selesai, maka kita tinggal menyelesaikan pernyataan integral yang
pertama. Nah, untuk integral yang pertama, kita mempunyai dua operator yang sangat dikenal, di mana yang pertama adalah operator mutlak X, memiliki sifat 2. Jadi dia memiliki dua buah cabang nilai. Dia akan bernilai X itu sendiri ketika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Dan akan bernilai minus X jika X-nya kurang dari 0. Nah, terus fungsi yang kedua, kita mempunyai fungsi floor X seperti ini. Nah, jadi fungsi floor X adalah fungsi mencari bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Nah, jadi ini fungsi bilangan bulat terbesar, tapi lebih kecil atau sama dengan X, gitu ya, bilangan bulat terbesar. Nah, dari sini berarti kita tahu bahwa interval min 1 dan 2 yang ada di batas pengintegralan yang pertama, kita perlu bagi menjadi beberapa selang. Karena apa? Karena yang pertama menyesuaikan dengan kebutuhan kita untuk menentukan nilai fungsi floor. Fungsi floor ini fungsi tangga dan nilainya akan berubah-berubah setiap selang satu bilangan bulat. Seperti misalkan nilai fungsi floor X untuk interval X dari minus 1 sampai 0 seperti ini, maka nilai fungsi floornya akan bernilai minus 1 dan seterusnya. Atau misalkan untuk interval 1 sampai 2, fungsi floornya akan bernilai 1. Nah, dari situlah kita mengawali proses mengerjakan integral ini karena sifat fungsi floor. Nah, oke. Terus berarti kemudian seperti apa? Nah, berarti kita tinggal pisahkan saja batas pengintegralannya. Tadi batas pengintegralannya kan dari minus 1 sampai 2 fungsi mutlak dikalikan fungsi floor. Nah, kita ingin pisah menjadi berapa? Menjadi 3. Minus 1 sampai 0. Terus seperti ini. Ditambah dari 0 sampai 1. Ditambah dari 1 sampai 2. Oke. Nah, kemudian berarti kita isi batas yang minus 1 sampai 0. Nah, kita tinggal mengganti nih notasi-notasi ini. Karena mengintegralkan dengan menggunakan notasi sesulit ini itu tidak bisa dilakukan langsung. Oke, fungsi mutlak X di daerah min 1, 0. Ini adalah daerah negatif. Pasti dia bernilai minus X berapapun X-nya. Jadi mau X-nya min setengah, tepat di min 1, min 3/4, min 1/4, min 2/3, dan seterusnya. Jadi dia nilainya pasti minus X. Nah, terus fungsi floor X dinilai di interval min 1 sampai 0. Kita bisa katakan nilainya pasti minus 1. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya untuk interval 0 sampai 1, fungsi mutlak X pasti bernilai X itu sendiri karena di interval 0,1 ini memuat semua nilai positif ya, termasuk 0 juga termasuk di dalamnya. Nah, kemudian fungsi floor X-nya ini yang bernilai 0. Seperti itu. Nah, lalu yang di interval terakhir ini juga sama, ini interval positif dan fungsi floor-nya berganti nilai menjadi 1. Nah, dari sini ya kita tahu berarti integral yang ada di ruas tengah ini pasti bernilai 0 sehingga kita tidak perlu hitung atau kita hanya butuh abaikan saja. Berarti hasilnya ini sudah pasti setengah dari X kuadrat dievaluasi min 1, 0. Seperti itu. Ditambah dengan setengah dari X kuadrat dievaluasi dari 1 sampai 2. Atau berarti ya sama dengan setengah dikalikan dengan minus 1. Nah, dapat dari mana minus 1? Hati-hati 0 kita substitusikan terlebih dahulu, baru kemudian min 1. Dan menurut TDK 2, teorema dasar kalkulus 2, FB min FA. Jadi min dari FA dan FA-nya kan X kuadrat dengan X-nya min 1 yaitu 1. Min dari min 1 kuadrat itu adalah min 1. Nah, seperti ini. Ditambah dengan setengah dikalikan 4 dikurangi 1. Yaitu berarti 3. Nah, ini berarti 3/2 dikurangi setengah. Atau berarti hasilnya adalah 1/2 dikurangi setengah, 1. Nah, ini berarti hasil dari integral yang
dimaksud, berarti hasilnya 1. Nah, dari sini tantangannya adalah ketika kita menemukan beberapa integral, maka kita wajib untuk memilih mana yang bisa kita selesaikan menggunakan sifat, mana yang memang harus kita selesaikan menggunakan metode-metode pengintegralan yang sudah kita kenal, atau mungkin mana juga yang bisa kita selesaikan menggunakan ciri atau definisi dari fungsinya, seperti misalkan fungsi mutlak mempunyai definisi sendiri, fungsi floor mempunyai definisi sendiri, atau batasan-batasan apa yang bisa kita gunakan. Nah, jadi seperti itu terkait dengan pembahasannya. Oke, itu tadi pembahasan soal nomor 3. Nah, ternyata soalnya ini sekaligus untuk nomor 5. Oke, tidak masalah. Kita diminta untuk memperhatikan soal berikut. Ada sebuah fungsi yang bentuknya dalam bentuk integral. Dia memuat 1, ada memuat 2x, ada x kuadrat, ada ft dt. Kita tidak tahu ft-nya seperti apa. Nah, kemudian jika f diferensiabel atau f bisa diturunkan, tentukan f aksen 1. Nah, di sini berarti kita bisa menggunakan teorema dasar kalkulus 1 untuk menyelesaikan permasalahan ini, di mana f aksen x berarti sama dengan d per dx dari fx, atau d per dx dari integral 1 sampai 2x x kuadrat ft dt. Nah, menurut teorema dasar kalkulus 1, turunan dari integral fungsi konstanta sampai fungsi x ft dt itu sama halnya tinggal mensubstitusikan x ke dalam t, lalu kita kalikan dengan turunan dalamnya. Nah, tapi di sini kita diminta untuk berhati-hati sekali lagi terhadap faktor x kuadrat yang ada di sini. Nah, perhatikan bahwa di dalam kalimat pengintegralan ini terdapat 2 variabel. Ada variabel t, ada pula variabel x. Nah, cara pandang dari kedua variabel ini adalah ketika kita mengintegralkan terhadap variabel t, maka variabel x kita pandang sebagai konstanta. Dan ketika kita memandang dia sebagai konstanta, maka boleh jadi kedudukannya bisa aku ubah seperti ini. Jadi d per dx dari x kuadrat dikalikan integral 1 sampai 2x ft dt. Nah, dari sini berarti kita sudah mempunyai satu step lebih baik sekarang. Karena apa? Karena menurunkan fungsi yang berbentuk integral yang di dalamnya tidak fungsi tunggal ft melainkan terselip x kuadrat akan jadi lebih susah karena kita tidak punya teoremanya. Teorema dasar kalkulus pertama mensyaratkan bahwa di dalam kalimat pengintegralan hanya mengandung fungsi dalam variabel t saja. Nah, untuk variasinya berarti kita harus menggunakan sifat lain. Nah, di sini berarti bentuknya sudah lebih sederhana. Perhatikan bahwasanya ternyata saat kita menurunkan perkalian dua buah fungsi ini, masing-masing fungsi ini memiliki variabel yang sama, yaitu x. Baik fungsi x kuadrat itu juga mengandung variabel x, jelas, eksplisit, maupun fungsi ft mengandung juga variabel x, karena ada 2x di atas. Nah, dari sini ya karena kita sudah mempunyai sifat dalam hal menurunkan, nah maka turunannya sudah jelas menggunakan aturan turunan perkalian dua buah fungsi dalam x. Which is itu berarti ini sama dengan 2x dikalikan integral 1 sampai 2x ft dt ditambah dengan x kuadrat dikalikan turunan ini berarti f dari 2x dikalikan 2. Nah, ini adalah bentuk f aksen x yang kita cari. Oleh sebab itu, nah berarti kita bisa tuliskan pula bahwa f aksen 1 ya berarti sama dengan 2 kali 1 dikalikan integral 1 sampai 2 ft dt seperti itu ditambah dengan 1 dikalikan 2 ya 2 berarti dikalikan f dari 2. Nah, seperti itu. Nah, di situ berarti jawabannya hanya bisa kita tuliskan seperti ini. Mengapa demikian? Ya karena fungsi ft-nya
kita tidak tahu pasti nih, karena tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai fungsi f(t) kecil, f kecil t. Oke, jadi seperti itu adalah pembahasan nomor 4. Nah, sekarang kita ke pembahasan nomor 5 yang memiliki soal yang sama dengan nomor 4, namun pertanyaannya berbeda. Nah, tadi kita masih punya f aksen x seperti itu. Nah, jika diketahui sekarang fx-nya sama dengan 2x cos hiperbolik x ditambah 2x kuadrat. Jadi f besar x-nya itu sekarang yang tadi kita katakan sebagai x kuadrat dikalikan integral 1 sampai 2x ft dt. Ini ternyata sama dengan 2 pangkat x ditambah dengan cos hiperbolik x ditambah dengan 2x kuadrat. Nah, kita diminta untuk menentukan f kecil 1. Hati-hati ya, f kecil 1. Berarti fungsi yang kita gunakan adalah ini. Nah, bagaimana kita menemukannya? Nah, tadi kita sudah punya f aksen x ya, sebagai petunjuk kita. F aksen x bentuknya tadi seperti apa? Nah, f aksen x bentuknya adalah 2x integral 1 sampai 2x ft dt ditambah x kuadrat f 2x kali 2. Oke, kita bisa salin. Ini sama dengan 2x integral 1 sampai 2x ft dt terus ditambah dengan 2x kuadrat f dari 2x. Dan ternyata ini sama dengan 2 pangkat x ditambah cos hiperbolik x ditambah 2x kuadrat. Oke, nah terus berarti bagaimana nih kita menyelesaikan permasalahan ini? Nah, itu berarti kita tinggal mencari f kecil t dt. F kecil t dt. Nah, untuk mencari f kecil t berarti di sini kita mempunyai 2 fungsi. Ya, seperti ini. Ada yang pertama f besar x dan yang kedua adalah f aksen x. Berarti mungkin kalau misalkan kita balik atau kita bisa tuliskan dari batas yang atas, f besar x sama dengan x kuadrat dan bla bla bla, atau mungkin aku katakan lagi bahwasanya integral 1 sampai 2x fungsi ft dt itu sama dengan 2 pangkat x dikalikan x pangkat min 2 terus ditambah dengan x pangkat min 2 cos hiperbolik x ditambah 2. Nah, ini integral 1 sampai 2x ft dt. Nah, terus kemudian kalau misalkan ini kita ingin turunkan seperti itu, maka kita bisa katakan d per dx d per dx dari integral 1 sampai 2x ft dt berarti kan sama dengan f dari 2x dikalikan 2. Nah, itu berarti sama dengan turunan dari kalimat sepanjang ini. Di mana turunan dari kalimat sepanjang ini ya kita tinggal mengikuti kaidahnya saja. Yang pertama ini kalimatnya berarti 2x per x kuadrat. 2 pangkat x per x kuadrat. Berarti turunannya adalah 2 pangkat x, turunannya apakah 2 pangkat x ln 2 dikalikan dengan x pangkat min 2 seperti itu, ditambah dengan 2 pangkat x dikalikan dengan min 2 per x pangkat 3. Nah, seperti ini, ditambah
Nah, dengan turunan ini juga sama. Turunan X pangkat min 2 adalah minus 2 per X pangkat 3 dikalikan cos hiperbolik X seperti ini. Kemudian ditambah lagi dengan sin hiperbolik X dibagi dengan X kuadrat ditambah turunan dari 2 yaitu 0. Nah, dari sini berarti ya kita tinggal masukkan saja. Kan kita punya nih kesamaan bahwa 2, nah gini ya, bahwa 2 F dari 2X itu sama dengan pernyataan segitu banyak tuh. 2 pangkat X ln 2 dibagi dengan X kuadrat dikurangi 2 pangkat X plus 1 gitu dibagi dengan X pangkat 3. Nah, kemudian dikurangi juga dengan 2 cos hiperbolik X per X pangkat 3 ditambah dengan sin hiperbolik X per X kuadrat. Nah, di sini berarti kalau aku misalkan ingin katakan F1 seperti apa yang diminta di soal, berarti F1 ini sama dengan F1 ini sama dengan 1 per 2 dikalikan dengan F setengah. F2 kali setengah. Nah, seperti ini. Atau 1 per 2. Oke, ini kita koreksi terlebih dahulu. Ini bentuknya kurang lengkap. Seharusnya 1 per 2 dikalikan 2F dari 2 dari setengah. Nah, ini betul. Nah, atau berarti sama dengan 1 per 2 dikalikan fungsi yang ada di atas, tapi X-nya semuanya kita ganti setengah. Berarti ini 2 pangkat setengah. Di sini ln 2 dibagi setengah kuadrat itu 1/4. Ini juga sama, 2 pangkat setengah tambah 1 3 per 2. 3 per 2 dibagi 1 per 8. Terus dikurangi 2 dikalikan cos hiperbolik setengah. Nah, bisa dihitung juga itu. Dibagi 1 per 8 ditambah dengan sin hiperbolik setengah. Sin hiperbolik setengah dibagi dengan 1 per 4. Nah, ini berarti jawaban yang tepat untuk nilai F1. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mendapatkan F1 dari pernyataan yang kita punya sekarang 2F2X. Berarti karena 2F2X ekivalen dengan pernyataan sepanjang ini, maka F2X sama dengan setengah dari pernyataan sepanjang ini. Dan input dari pernyataan ini itu adalah 2X. Maka kalau kita ingin mendapatkan input totalnya ini sama dengan 1, maka X yang harus kita ganti di setiap pernyataan yang ada di ruas sebelah kanan ini haruslah setengah, karena setengah kali 2 sama dengan 1. Nah, sehingga F1 kesamaannya adalah setengah dari fungsi yang ada di sebelah kanan dengan input setengah pula. Nah, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 5. Jika misalkan diketahui F besar X-nya sama dengan 2 pangkat X, cos hiperbolik X ditambah 2X kuadrat. Baik, terima kasih.